Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya, salam kebajikan. Halo Sobat Belajar, dimanapun dan kapanpun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, Selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas tentang problem solving dan problem posing. Nah, kalian penasaran gak sih apa itu problem solving dan problem posing? Yuk simak videonya, check it out. Bentar, kita kan belum kenalan nih. Kalau belum kenal maka tak sayang, jadi kita harus kenalan. Oh iya. Hi, let me introduce myself. My name is Azam Tafarna Amini. You can call me Azam. I'm from 2021 I class. From Office Administration, Education, Faculty of Economics and Business, Surabaya State University. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2025I, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. And my name is Azrina Ali Fauzia. I'm from Office Administration Education, Faculty of Economics and Business, in Surabaya State University, class of 2025. So now we are moved at the slide 1. But before we start to our topic that we wanted to discuss about, we have to know what the background of the topic. So we know that people who are now teachers, lecturers, ministry member of parliament, president, governors, and even entrepreneur are also people who once studied. Therefore, learning activities play an important role in shaping the character of a nation, but now and in the future. However, in reality, learning activities in school and even universities have not been carried out optimally. Learning activities should be directed more towards critical thinking in order to create better character in student. Why? Because student must be trained to be able to solve problem and work together in society. Seperti yang kita ketahui, orang-orang yang sekarang menjadi seorang guru, seorang dosen, anggota DPR, presiden, maupun gubernur, ataupun pengusaha, dulunya adalah orang-orang yang pernah belajar seperti kita. Maka, kegiatan belajar berperan penting dalam membentuk sebuah karakter bangsanya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di universitas maupun di sekolah belum berjalan secara optimal. Nah, seharusnya kegiatan pembelajaran ini lebih diarahkan ke arah berpikir kritis agar menciptakan karakter dan didik yang lebih baik. Nah, salah satu caranya adalah dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah pada siswa dengan model pembelajaran berbasis masalah atau yang bisa kita sebut dengan problem-based learning. So, we are move at the next slide. So, we have the problem formulation. Problem formulation is mean that what the things of problem solving and posing that we wanted to discuss about. At first, we have definition. Of course, the definition is mean of definition of problem solving and posing. And the second, we have relationship. Relationship is mean what the relationship of problem solving and posing. And the third, we have the principle. And the fourth, we have step. Step is mean how to use problem solving and posing in the student. And the fifth, we have application, and the sixth, we have advantage and disadvantage of problem solving and posing, and the last one, we have the example. So at the next slide, we are moved at the grounded theory. Here's some of the theory for problem solving and posing from Pigeon. So at the first one, we have knowledge come from the environment, and we know student comes from different environment. And the second, active learning through experience. Different environments can make different experience, right? And the third, cognitive development is gradual. And the fourth, it is important to understand the development of children's thinking. Nah, yang pertama, knowledge comes from the environment. Seperti yang kita tahu, setiap individu memiliki lingkungan dan datang dari lingkungan yang berbeda. Nah, pengetahuan datang dari lingkungan sekitar setiap individu. Nah, pembelajaran seharusnya memberikan siswa ruang untuk mengulik pengetahuan berdasarkan adaptasinya terhadap lingkungan sekitar. Nah, dengan ini siswa dapat membuat masalahnya sendiri dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, yang kedua, active learning through experience. Pembelajaran bisa juga datang dari pengalaman yang ada pada setiap individu tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, pengetahuan didapatkan individu dari aksi atau tindakannya. Ketika melakukan tindakan pada suatu objek, individu menggunakan berbagai pengetahuan yang dia miliki. Nah, menggabungkan pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk menciptakan rumusan masalah baru dan dapat diselesaikannya dengan mandiri. Yang ketiga, ada cognitive development is gradual. Bagaimana perkembangan kognitif setiap individu itu berbeda.
Nah, yang kita tahu, perkembangan kognitif itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun, pre-operasional 2 sampai 7 tahun, konkret 7 sampai 12 tahun, formal 12 tahun sampai seterusnya. Nah, sensori sendiri yaitu bayi yang mengenal dunia lewat indrawi. Dan pre-operasional sendiri yaitu anak yang sudah mengenal simbolis namun terbatas dan masih satu arah. Nah, kemudian ada konkret, yaitu sudah memahami stabilitas logis dunia fisik, menyadari bahwa setiap elemen di dunia dapat diubah dan ditransformasikan. Nah, yang terakhir ada formal, yaitu mampu melihat situasi secara real dan menyadari bahwa itu hanya salah satu dari banyak kemungkinan. Dan yang terakhir ada it is important to understand the development of children thinking. Jadi, sangat penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan berpikir seorang anak. Nah, untuk memahami bagaimana anak berpikir, harus melihat perkembangan kualitatif dan kemampuan mereka mengatasi sebuah masalah. And the next slide, we have some of the grounded theory. It's from Vygotsky. The first, cognitive have 5 functions. It's language, thinking, perception, attention, and memory. And the second, learning through social interaction. And the third, concepts are required through symbol and language. And the fourth, scaffolding facilities understanding. Nah, yang pertama ada 5 fungsi utama kognitif. Yang pertama yaitu bahasa, berpikir, persepsi, perhatian, dan memori. Yang pertama ada bahasa. Bahasa sendiri sebagai penyusun soal agar mudah dipahami. Yang kedua ada berpikir. Berpikir untuk merumuskan soal dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga ada persepsi. Persepsi sendiri digunakan untuk usaha dalam memahami soal yang ingin diselesaikan. Yang keempat ada perhatian. Perhatian sendiri muncul karena konteks materi pada soal. Yang kelima ada memori. Memori digunakan untuk memilih konsep dan informasi yang sesuai dengan soal yang dikerjakan. Nah, yang kedua ada learning through social interaction. Seperti yang kita tahu, pembelajaran dan ilmu bisa juga didapatkan dari interaksi sosial seorang individu. Nah, penggunaan simbol-simbol dalam pemecahan masalah diperoleh melalui interaksi sosial. Nah, sama juga dengan yang kedua, yaitu konsep diperoleh melalui sebuah simbol dan bahasa. Nah, dan yang terakhir ada scaffolding facilities understanding. Jadi, scaffolding sebaiknya berupa bantuan yang mengarah kepada siswa terhadap sumber belajar yang tepat, sehingga mengurangi kebingungan siswa dalam membaca sebuah konten. Nah, scaffolding sendiri membantu siswa menggabungkan dirinya dengan konten atau hal baru yang dia tidak mengenali sebelumnya. And the next theory, we have some theory for problem solving and posing from Brunner. The first one, importance of interpersonal communication. The second, spiral curriculum. The third, material can be learned according to development stage. 4, active intervention is very important. Brunner mengatakan bahwa komunikasi interpersonal penting bagi perkembangan siswa. Seperti siswa dapat menyampaikan hasil atau jawaban dari tugas yang diselesaikan. Dan yang selanjutnya ada pemikiran Brunner tentang kurikulum spiral, yang menekankan bahwa setiap materi dapat diajarkan secara efektif dengan cara yang sesuai dengan kapasitas intelektual anak. Nah, yang kedua ada pemikiran Brunner tentang kurikulum spiral, di mana dia menekankan bahwa setiap materi dapat diajarkan secara efektif dengan cara yang sesuai dengan kapasitas intelektual anak pada setiap tahun perkembangannya. Dan selanjutnya, proses belajar tidak perlu menunggu kematangan siswa, melainkan dapat diarahkan melalui intervensi aktif. Selain itu, tugas pemecahan maupun perumusan masalah disesuaikan juga dengan penguasaan materi pada siswa serta memperhatikan tingkat perkembangannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa penelitian para ahli terkait problem solving dan problem posing. Problem solving and problem posing have been studied and researched by experts to provide scientific knowledge to support learning activities. The research reflects various issues from different perspectives and solutions. In the first one, Calabrese, Caprano, and Thompson in 2022 in their study entitled The Relationship Between Problem Posing and Problem Solving, a Systematic Review, membahas hubungan antara problem solving dan problem posing dalam pendidikan matematika. Objek penelitian dari berbagai negara dan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Problem solving untuk melatih memecahkan masalah atau menyelesaikan soal, dan problem posing digunakan untuk melatih siswa menciptakan, merumuskan, atau memodifikasi soal dan menemukan solusinya. Second, Liu Jedi and Chai in 2021 research entitled Empirical Research on Problem Solving and Problem Posing, a Look at the State of the Art, menelusuri sejarah problem sejak 1960-an yang membahas soal buku, teks, dan strategi heuristik, berkembang pada aspek kognitif, metakognisi, dan pengaruh faktor sosial dan konteks pembelajaran. Riset terbaru menunjukkan peran kolaborasi, pengembangan profesional guru, variasi soal, dan pemanfaatan teknologi. Untuk problem posing disorot mulai dari tahun 1980-an pada kurikulum NCTM. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa ataupun mahasiswa yang kurang siap tetap bisa menghasilkan soal yang bermakna. Problem posing meningkatkan kreativitas, pemahaman konsep, serta keterampilan model matematika.
Third, Pramesti and Setyanitya in 2021, research entitled Comparison of Problem Solving and Problem Posing Learning Models on the Critical Thinking Skills of 5th Grade Elementary School Students. Penelitian menggunakan pre-test dan post-test yang diberikan pada para siswa-siswi. Kelas eksperimen menggunakan problem posing, sedangkan kelas kontrol menggunakan model problem solving. Data dikumpulkan berupa tes dan observasi laku, dianalisis dengan uji T dan uji N-gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua model mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Namun, problem posing lebih efektif daripada problem solving. For research conducted by Sari and Prihatnani in 2021, entitled Differences in Problem Solving Skills from the Application of Problem Solving and Problem Posing in High School Students, membahas efektivitas problem posing dan problem solving dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMA pada materi trigonometri. Hasilnya, siswa yang belajar dengan model problem posing lebih baik dalam memecahkan masalah karena problem posing meningkatkan kreativitas dan dapat memahami konsep masalah secara mendalam. Fifth, Behzadeh in 2014, study entitled Enacting Problem Posing Education Through Project-Based Learning, membahas pendidikan problem posing sebagai bentuk dari problem-based learning yang berorientasi pada siswa, student-centered. Pendekatan ini mendorong siswa menjadi peneliti yang menciptakan atau pencipta solusi atas masalah nyata. Problem posing dikembangkan sebagai alternatif terhadap metode pembelajaran berpusat pada guru yang muncul akibat standarisasi dan ujian beresiko tinggi di Amerika. Dalam penerapannya, siswa mengidentifikasi isu di lingkungan mereka, lalu mendiskusikannya, dan lalu memilih masalah penting, serta merancang solusi dengan bantuan literatur, internet, dan bimbingan guru. Guru berperan sebagai fasilitator sekaligus peserta aktif dalam proses dialog. Next, what exactly are problem solving and problem posing? Problem solving lebih mengarah ke pemecahan masalah dengan solusi, jadi hanya mencari solusi atau jawaban pada permasalahan yang sudah dihadirkan. Problem solving tidak sekedar digunakan sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai cara berpikir, karena prosesnya mencakup langkah-langkah mulai dari mengumpulkan informasi hingga menarik kesimpulan. Model ini merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu, yang memerlukan kemampuan berpikir dalam menganalisis permasalahan serta penggunaan berbagai strategi atau metode untuk menemukan solusi yang tepat. Sedangkan problem posing adalah sistem pembelajaran yang melibatkan siswa untuk ikut menciptakan, membuat, dan merumuskan masalah baru. Biasanya peserta didik akan diberikan masalah atau informasi dari pendidiknya, lalu peserta didik diharuskan menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah selesai, peserta didik diarahkan untuk merumuskan soal-soal baru dari penyelesaian soal sebelumnya dan juga mencari penyelesaiannya. So, what is the relationship between problem solving and problem posing in learning? Keduanya sama-sama berfokus pada penyelesaian masalah, di mana siswa didorong untuk berperan aktif sehingga pengetahuan tidak hanya diperoleh dari guru, melainkan juga dikonstruksi sendiri oleh siswa berdasarkan informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sumber permasalahan. Dalam problem solving, masalah diberikan oleh guru, sedangkan dalam problem posing, masalah dirumuskan oleh siswanya sendiri. Next, principle of problem solving and problem posing. From problem solving, first, identify the problem. Second, collect relevant data. Third, plan a solution. Fourth, evaluate the result. From problem posing, first, the teacher gives the basic theory. Second, students create new problems. Third, discussion and evaluation. Fourth, reading the problem, improving focus. Next, steps to implement a problem solving and problem posing system. From problem solving, there is clarify the issue, express opinions, evaluate and select a solution, implementation of results. Now, from problem posing, there is set a goal, create a question, swap questions between groups, discuss and answer, presentation of results. Penerapan application. Metode problem solving merupakan latihan untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sedangkan problem posing adalah latihan untuk membuat pertanyaan atau masalah kontekstual yang nantinya juga dicoba untuk diselesaikan. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan problem solving. Kelebihan dari problem solving adalah dapat menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata, melatih siswa berpikir secara sistematis, serta membiasakan mereka dengan critical thinking. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu membutuhkan waktu yang lama. Tidak semua siswa merasa percaya diri, dan seringkali mempersalahkan yang diberikan masih terlalu ditentukan oleh guru. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan problem posing.
Problem posing dapat membuat siswa lebih aktif, melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Akan tetapi, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama, cukup sulit untuk siswa dengan kemampuan rendah, dan tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam membuat pertanyaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penerapan di kelas. Siswa dapat diminta untuk membuat permasalahan yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Setelah itu, mereka mencoba menyelesaikan masalah tersebut, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selama proses ini, guru berperan sebagai pembimbing sekaligus evaluator. Kemudian, di akhir kegiatan, siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang mereka buat dan mendiskusikan bersama teman-teman di kelas. Saya akan memberikan contoh pembelajaran problem solving dan problem posing yang saya dapatkan ketika masih masa-masa sekolah. Nah, dimulai dari sistem problem solving dulu ya. Dulu itu biasanya saya lebih sering menemui sistem problem solving ini pada pelajaran yang biasanya banyak menyajikan teks-teks gitu. Contohnya di pelajaran bahasa Inggris, saya sering dulu disuruh guru saya untuk mencari teks berbahasa Inggris, entah itu penelitian, dongeng, fabel, ya semacamnya lah. Nah, setelah baca teks itu, ada pertanyaan-pertanyaan kan di bawahnya, yang kita itu harus cari jawabannya berdasarkan teks yang udah disajiin tadi. Jadi kita tinggal menyelesaikan soal-soal tersebut dengan mencari jawabannya yang udah tersedia pada teks. Nah, di sini saya punya contoh juga untuk soal problem posing. Biasanya itu ditemukan dalam pelajaran matematika ya. Nah, di sini itu ada soal diagram gitu ya. Pre-solution posing. Bentuk soal yang dapat diberikan adalah soal berdasarkan situasi atau gambar yang diberikan. Nah, ini contohnya ya. Gambar grafik berikut ini menunjukkan waktu acara TV favorit dari seluruh siswa kelas 7 SMP Insan Cendekia. Nah, ini ada diagramnya ya. Ada kartun, berita, sinetron, olahraga. Terus yang biru itu mewakilkan perempuan, yang merahnya laki-laki. Nah, ini itu siswanya bisa menyusun beberapa soal nih. Contohnya kayak nomor 1, berapa persen siswa yang menyukai kartun. Nomor 2, berapakah perbandingan banyaknya siswa yang menyukai berita dan olahraga. Terus nomor 3, tuliskan perbandingan antara siswa yang menyukai sinetron dibandingkan siswa keseluruhan. Nah, terus habis itu ada within solution posing. Bentuk soal yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Ini contohnya, rata-rata tinggi badan 11 siswa putra 165 cm, sedangkan rata-rata tinggi badan 9 siswa putri 155 cm. Berapa rataan gabungan tinggi badan siswa seluruhnya? Nah, ini kita bisa menemukan atau merumuskan soal. Contohnya kayak nomor 1, berapa rata-rata tinggi badan siswa putra jika jumlah siswa putra 15. Nomor 2, berapa rata-rata tinggi badan siswa putri jika jumlah siswa putri yaitu 20. Nomor 3, berapa rata-rata tinggi badan bila jumlah siswa putra sama dengan jumlah siswa putri. Terus ini ada post solution posing, bentuk soal yang mengembangkan pertanyaan dengan strategi what if not dan what happen if. Contohnya, rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi 78. Ini beberapa contoh soal yang bisa dikembangkan, yang maksudnya bisa diciptakan. Seperti ada kayak nomor 1, bagaimana jika nilai A 3 kali B, berapa selisih antara nilai A dan B. Nomor 2, apa yang terjadi jika nilai siswa A dan B tidak sama? Apakah selisih antara nilai A dan B akan sama dengan jawaban pada soal nomor 1? 3, tentukan nilai A yang 5 kali dari nilai B. Contoh yang lain terkait problem solving dan posing berdasarkan pengalaman kami saat sekolah adalah di mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana guru menyuruh kami untuk mengidentifikasi tentang banyaknya berita hoax yang tersebar di Indonesia. Nah, di situ guru membagi kami secara berkelompok dan kami mengidentifikasi mengapa banyaknya berita hoax yang tersebar dan mengapa banyak masyarakat yang mudah percaya dengan hal tersebut. Nah, kami dituntut untuk berpikir kritis dan serta menemukan masalah-masalah baru terkait dengan topik tersebut serta jawabannya. Selanjutnya, tahap terakhir yang kami lakukan adalah mempresentasikan hasil identifikasi kami terkait dengan topik tersebut. Selanjutnya mari kita masuk ke kesimpulan. Secara sederhana, problem solving adalah memecahkan masalah, sedangkan problem posing adalah menciptakan sekaligus menyelesaikan masalah. Kedua metode ini sangat penting karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta menumbuhkan kemandirian belajar pada siswa. Terakhir, saya akan menyampaikan rekomendasi. Agar hasil pembelajaran lebih optimal, sebaiknya problem solving dan problem posing diintegrasikan secara bersamaan. Selain itu, guru dapat menggunakan media atau kasus yang kontekstual agar lebih dekat dengan kehidupan siswa. Penting juga untuk mendorong adanya kolaborasi antara siswa. Karena dengan bekerja sama, mereka bisa saling bertukar ide
Dan yang tidak kalah penting, guru perlu melakukan evaluasi secara berkesinambungan agar perkembangan siswa dapat terus terpantau. Nah, sekarang kita udah di ujung video nih. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti apa itu problem solving sama posing? Nah, pastinya udah kan ya? Tepuk tangan dari kita semua. Namun, jika kalian ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.